Pemirsa, apakah besarnya anggaran APBN yang digelontorkan ke Solo menciptakan kesan daerah ini diistimewakan dan bisa menimbulkan kecemburuan daerah lain? Untuk membahasnya lebih lanjut, kita akan bergabung bersama Direktur Center of Economic and Law Studies atau Selios, Bima Yudhistira. Mas Bima, selamat siang. Selamat siang. Mas Bima, kalau dari data yang dimiliki Selios, apakah memang benar soal APBN yang digelontorkan untuk pembangunan di Kota Solo ini sebenarnya lebih banyak dibanding daerah-daerah lain yang ada di Jawa Tengah, Mas? Ya, memang kalau dilihat dari data Jawa Tengah itu sendiri memang salah satu yang paling besar. Untuk PSN anggarannya 3,6 triliun, spesifik kabupaten kota Solo yang jadi pemenang di Jawa Tengah. Tapi bukan itu saja, masalahnya anggarannya bukan hanya dari anggaran APBN atau proyek strategis nasional, tapi juga terkait dengan BUMN, penugasan, misalnya ada pembangkit listrik tenaga sampah, ya, itu di Solo, itu juga anggarannya sangat besar, itu melalui BUMN, ada lagi kemudian proyek-proyek yang berkaitan dengan infrastruktur, jalan, itu juga ada penugasan dari BUMN. Kemudian kita lihat juga selain dari APBN, penugasan BUMN, anak emas dari proyek yang ada di Solo ini juga terkait dengan menarik kerjasama internasional, misalnya untuk Oke. pembangunan masjid dan infrastruktur pendukungnya dari Uni Emirat Arab. Jadi tidak hanya APBN saja ya, tapi ada APBN, dana dari BUMN, kemudian kerjasama Ya. internasional. Tapi Mas, kalau seandainya kita bicara APBN, karena ini dikucurkan dari nasional, dari pemerintah pusat, sebenarnya idealnya tuh seperti apa pada saat ada APBN yang akan dikucurkan untuk membantu pembangunan di daerah? Idealnya tuh caranya bagaimana? Ada tolak ukur tertentu nggak? Iya, tentunya transfer daerah, kemudian juga terkait dengan penetapan proyek strategis nasional, itu kan pertimbangannya apakah dia bisa meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi, itu satu hal, kemudian menurunkan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja ada. Tapi yang menarik juga, apakah kemudian daerah itu sebenarnya bisa menarik investasi tanpa harus selalu disuntik atau diprioritaskan oleh pemerintah pusat. Jadi yang pertanyaannya adalah ketika Solo mendapatkan banyak sekali PSN dari pemerintah pusat, itu justru mengindikasikan bahwa Solo belum bisa mandiri untuk menarik investasi ataupun penerimaan asli daerahnya untuk digunakan bagi pembangunan. Sehingga harus banyak sekali dibantu bahkan oleh APBN plus penugasan-penugasan BUMN. Jadi kalau Solo ini menarik tanpa adanya bantuan dari pemerintah pusat, seharusnya Solo bisa mandiri, mau bikin jembatan, mau bikin revitalisasi pasar, dan lain-lain menggunakan APBD atau kerjasama dengan investor. Nah justru kalau beberapa tahun ke belakang ini terlihat bahwa ya ini indikator bahwa Solo belum mandiri secara keuangan dan belum bisa menarik investasi tanpa bantuan dari pemerintah pusat. Nah ini yang Oke. dikhawatirkan akan menimbulkan banyak sekali kecemburuan dengan daerah-daerah sekitarnya yang mungkin Hmm. angka kemiskinannya masih relatif lebih tinggi, angka penganggurannya relatif lebih tinggi, pertumbuhan ekonominya misalnya terutama pasca COVID masih belum bisa pulih lebih baik, tapi kenapa yang dibantu adalah spesifik daerah tertentu, misalnya di Solo. Nah ini yang harus kemudian dijelaskan juga, karena kalau modelnya seperti ini maka akan menimbulkan ketimpangan antara satu daerah mendapatkan prioritas, mendapatkan privilege misalnya, dengan daerah lain yang sebenarnya sangat membutuhkan, tapi justru dianaktirikan. Oke, jadi maksud Mas Bima adalah karena dibantu, jadi disebut sebagai anak emas, tapi anak emas karena tidak mandiri, begitu? Iya, justru itu kan yang kemudian terlihat ya. Kalau suatu daerah dia memiliki APBD yang bagus, pengelolaan yang bagus, punya tim untuk menarik investasi yang profesional, maka tanpa dijadikan proyek strategis nasional dan mendapatkan APBN plus penugasan dari BUMN misalnya, mereka bisa sendiri bisa meningkatkan investasinya, bisa meningkatkan pembangunan infrastrukturnya. Karena konsep dari otonomi daerah itu adalah bagaimana mengurangi intervensi dari pusat dan membuat daerah itu bisa mandiri secara keuangan finansial dalam jangka panjang. Nah, ini yang tidak terjadi dan kita tidak lihat di Solo. Jadi yang dibanggakan pertumbuhan ekonomi tinggi dan lain-lain, kita bedah satu persatu bahwa salah satu yang tinggi
dan ini anomali adalah di sektor konstruksi. Jadi ini menunjukkan adanya intervensi dari pemerintah pusat Oke. untuk membantu Solo di bidang konstruksi infrastruktur. Oke, jadi tinggi di bidang infrastruktur, konstruksi karena ternyata banyak bantuan dari pusat. Tapi Mas, pada saat kita bicara ada kecemburuan yang bisa timbul untuk daerah-daerah lainnya. Dampak kecemburuannya itu tuh seperti apa, Mas? Ya, yang jelas efeknya nanti akan terjadi ketimpangan antar wilayah. Jadi hanya beda jarak misalnya, ya katakanlah di perbatasan, hanya beda jarak sedikit, 500 meter, daerah lain di sebelahnya, itu sudah merasakan ketimpangan dari sisi irigasinya mungkin yang masih bermasalah, kemudian akses jalannya, sanitasinya, perumahan yang layak, pasar-pasarnya kemudian masih sangat tradisional, artinya tidak terjadi revitalisasi untuk proyek-proyek pasar masyarakat. Nah, itu salah satu indikator bahwa terjadi ketimpangan-ketimpangan yang akan muncul. Dan ini tidak hanya dirasakan sekarang ketika proyeknya selesai dinikmati masyarakat daerah tertentu, tapi dalam jangka panjang ini juga akan menimbulkan kekhawatiran bahwa Solo Oke. ini akan didorong lebih banyak lagi urbanisasi dari daerah sekitarnya. Dan kalau Solo tidak siap dan hanya mengandalkan infrastruktur, maka khawatir urbanisasi yang masuk dari daerah sekitar Solo ke Solo itu juga akan menyebabkan masalah pengangguran dalam jangka panjang. Jadi kalau Solo tidak siap ini juga bisa ada dampak negatif lainnya. Tapi Mas, kalau kita bicara pada saat akan memberikan bantuan APBN dari pusat, apakah ada diatur di dalam undang-undang atau mungkin itu hanya diskresi dari pemerintah atau presiden? Ya, soal proyek strategis nasional ini kan bisa didorong dari diskresi pemerintah daerah yang mengusulkan. Ada juga penugasan terhadap BUMN, ada juga kemudian swasta yang memang meminta proyek strategis nasional. Nah, tapi kriteria-kriteria itu kan sifatnya bisa dinegosiasikan. Katakanlah begini, apakah satu daerah ini, misalnya Solo, ini punya kepentingan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi kan daerah lain juga punya urgensi yang sama. Jadi di dalam pemilihan proyek strategis nasional, di komite ya penyelenggara infrastruktur itu KPPIP, di situ sebenarnya ada seleksi proyek-proyek apa dan punya dampak sosial apa, dampak ekonomi apa, itu kan harusnya punya skala prioritas. Karena tidak adil begitu Solo kemudian menjadi anak emas atau prioritas, daerah-daerah lainnya misalnya di sekitar Jawa Tengah saja itu masih banyak angka kemiskinannya, masih susah aksesnya, misalnya di Hmm, Boyolali bagaimana, hmm, hmm, kemudian di hmm. daerah Kebumen seperti apa, itu baru di Oke. Jawa Tengah. Belum kalau kita lihat adanya transfer daerah yang kemudian timpang yang harusnya proyek bisa banyak diberikan di saudara-saudara kita di Indonesia bagian timur, di luar Pulau Jawa. Nah, Baik. jadi ini saya kira juga harus dievaluasi lagi bagaimana sih memilih sebuah proyek itu dan bebas konflik kepentingan, tapi memang berorientasi untuk membangun dan menciptakan kemandirian daerah. Oke, jadi kalau bebas dari kepentingan yang bersangkutan siapa yang menjabat begitu ya, berarti dana hibah, bantuan APBN ataupun kerjasama luar negeri, berarti ini semua daerah bisa mendapatkan itu gitu ya Mas ya, tidak hanya harus Gibran karena dia adalah putra sulung Presiden Joko Widodo saja, semua daerah lain bisa mendapatkan hal seperti itu? Ya harusnya kalau kita memang punya konsep pemerataan, tata kelola yang baik, kemudian bebas dari konflik kepentingan, tentu semua daerah harusnya bisa melakukan hal yang sama. Ya, tapi kan kita lihat data tidak bisa berbohong bahwa ada prioritas khusus dan list PSN-nya sangat banyak sekali di Solo. Dan itu yang menjadi salah satu catatan bahwa terjadi semacam konflik kepentingan, ada permasalahan tata kelola dalam penentuan proyek strategis nasional. Sehingga ada satu Oke. daerah yang sangat diuntungkan dan daerah-daerah lainnya kemudian merasa ada ketidakadilan. Baik, jadi saya kutip pernyataan Mas Bima siang hari ini, anak emas ini bukan karena prestasi, tapi anak emas ini tanda tidak mandiri untuk daerah tersebut sampai harus dibantu dari pusat, padahal sudah ada yang kita kenal sebagai otonomi daerah. Terima kasih Mas Bima Yudhistira, Direktur Selios sudah bergabung bersama kami siang hari ini di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.